sudah siap kakak-kakak ya? Pasti sudah mandi belum ya mereka ya? Harus sudah mandi. Harus wangi ya kalau memuji Tuhan ya, harus segar. Adik-adik ketemu kembali dengan kakak-kakak di sini. Ada kakak Jo, ada kakak siapa ini? Kakak Mia. Ada kakak Christine. Pemain musik kita ada kakak Yosi. Dan pengkhotbah kita hari ini ada Amang Pendeta. Dan satu lagi adik-adik, kameramen kita ada Bang Marcel. Tepuk tangan buat para pelayan pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap ya? Kalau sudah siap, adik-adik semuanya harus apa kakak-kakak? Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mengucapkan Janji anak sekolah minggu. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Terima kasih adik-adik ya, masih semangat untuk mengucapkan janji anak sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu buah lagu. Stop, ku mau katakan. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, tetap pakai gerakan kakak-kakak ya, biar semuanya semangat memuji Tuhan. Ayo Kak Yosi. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Duduk yang rapi, kita berdoa, tunjukkan sikap berdoa yang benar. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kami dapat bersekutu kembali pada hari Minggu ini. Tuhan, bimbing dan ajari kami, dan kiranya kami berkenan untuk mendengarkan, buka hati pikiran kami, dan juga pakailah telinga kami untuk dapat menerima firman-Mu di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, cerita Alkitab pada minggu saat ini, yaitu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jangan dicari di perjanjian baru, tapi 2 Raja-Raja itu ada di perjanjian lama. Mari dibuka Alkitabnya, Inang tunggu. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Hanya 2 ayat.
Karena itu kita membacanya secara bersama-sama. Inang pendeta membaca dari gereja ini, anak-anak yang di rumah membacanya dengan suara yang luar biasa. Karena kita gak sabaran lagi mendengarkan cerita Alkitab. Kita membacanya bersama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah dikenal maka semakin sayang. Siapakah kira-kira yang kita ajak untuk berkenalan pada minggu saat ini? Mari yuk kita kenalan dulu dengan tokoh Alkitab yang menjadi cerita Alkitab kita pada minggu saat ini. Yang namanya adalah Raja Yosia. Adakah yang pernah mendengar nama ini? Yosia. Bukan Yosia Sinurat, tapi ini Yosia dalam Alkitab. Ada yang pernah dengar? Atau baru kali ini mendengarnya? Kalau baru kali ini ataupun sudah pernah, mari kita kenalan dulu. Siapa Raja Yosia ini? Yosia itu diangkat menjadi raja di tempat yang bernama Yerusalem. Dia menjadi raja pada saat berumur berapa tahun katanya tadi di Alkitab? Yosia itu diangkat menjadi raja pada saat ia berumur 8 tahun. Coba dibuat dulu jarinya 8 tahun. Kalau 8 bagaimana? Ada yang berumur 8 tahun anak-anak sekolah minggu yang di rumah? Pasti ada. Kalau 8 tahun biasanya itu kalau tidak kelas 2 SD, itu kelas 3 SD. Hah? Kok bisa kelas 2 atau kelas 3 SD diangkat menjadi raja di Yerusalem? Pasti ada ini hal yang istimewa. Kalau biasanya anak-anak sekolah minggu yang di rumah, misalnya dia dipilih jadi leader ataupun jadi ketua kelas, itu karena apa? Biasanya guru memilih dia supaya dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Atau bisa saja seorang yang dipilih menjadi ketua kelas itu karena dia disiplin atau orang yang baik, ataupun bisa menjadi orang yang pintar, maka gurunya memilih dia untuk menjadi ketua kelas. Bisa juga sekretaris, bisa juga menjadi bendahara atau pengurus lainnya, dipercayakan tugas kepadanya. Tapi yang herannya, kok bisa umur 8 tahun diangkat menjadi raja? Siapa sih yang tidak takjub, terheran-heran? Ternyata Yosia ini memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Dikatakan tadi di ayat 2 Raja-Raja 22 ayat 2, bagaimana tentang si Yosia ini? Yosia itu diangkat menjadi raja dan keistimewaannya adalah ia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia mengikuti bagaimana Daud pada saat itu. Jadi kelebihannya di situ. Orang benar di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan orang benar berarti checklistnya seperti ini. Kalau misalnya dibilang orang salah, checklistnya seperti ini. Yang artinya tindakannya itu sesuai dengan rambu lalu lintas. Kok rambu lalu lintas? Artinya dia mematuhi apa kata Tuhan. Dia mau mengikuti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan dan bagaimana larangan-larangannya harus betul-betul
diikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan orang benar di mata Tuhan. Jadi orang benar di mata Tuhan bukan orang yang bisa, misalnya dia berbuat baik di hadapan orang, tapi dalam hatinya tidak sesuai. Itu bukan orang benar di mata Tuhan. Karena ada lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi kalau misalnya orang lain tidak bisa melihat apa yang kita perbuat yang salah itu, tapi kalau Tuhan, dia bisa meneropong dari surga sana, melihat, oh ini yang malas sekolah minggu, oh ini yang mau mencuri, oh ini yang bandel, yang suka nakal melawan orang tua. Kata Tuhan, jadi sama Tuhan tidak boleh ada yang tersembunyi. Dia tahu apa yang kita perbuat. Jangan-jangan ini anak-anak sekolah minggu yang di rumah tadi bangun tidur sudah ada yang berbohong, atau sudah ada yang melawan orang tuanya, atau juga mengganggu abangnya. Ada nggak seperti itu? Kalau misalnya orang benar di mata Tuhan, hatinya baik, perilakunya baik, dan juga dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, banyak orang di sekelilingnya yang semakin mengasihinya. Begitulah Yosia. Kemudian apakah hanya sekedar baik? Inang, saya juga orang baik, kenapa saya tidak menjadi raja? Kemudian dikatakan bahwa Yosia itu orang yang benar-benar komitmen. Apa komitmen itu? Dia kalau sudah patuh kepada Tuhan tidak mau menyimpang ke kiri dan tidak mau menyimpang ke kanan. Jadi dia menunjukkan kalau aku sudah mengikut Tuhan, maka apapun kata Tuhan akan kuikuti. Kalau seperti ini, cocoklah dia menyanyikan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda, tapi dia adalah laskar Kristus, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Jadi siapa di sini yang pernah dipilih untuk menjadi pemimpin? Karena Tuhan memilihnya dan dia mau bertanggung jawab untuk tugasnya. Dia tidak mau bermalas-malasan atau dia tidak mau menunda-nunda. Terus Inang Pendeta, kita kan harus kenalan lagi sama Yosia. Boleh. Yosia ini punya ibu yang bernama Yedida. Lebih tepatnya lagi dikatakan nama ibunya Yedida binti Adaya dari mana? Ada yang tahu? Coba lihat lagi Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1. Dari mana asal ibunya? Dari Boskat. Jadi dia ini punya bapak yang bernama Raja Amon. Jadi keturunan raja. Opungnya atau kakeknya itu adalah Raja Manasye. Kita ulangi ya. Nama ibunya tadi siapa? Nama ibunya dituliskan di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1. Ayo dibuka lagi Alkitabnya, siapa nama ibunya? Ibunya bernama Yedida binti Adaya. Dari mana katanya? Masih bisa dibuka Alkitabnya, dari Boskat. Kemudian tidak dituliskan di ayat 1 sampai 2. Siapa ayahnya, siapa kakeknya? Ayahnya itu bernama Raja Amon. Kakeknya itu bernama Raja Manasye. Jadi turun-temurun sampai kepada Yosia dia diangkat pada umur 8 tahun. Tuhan yang memilihnya. Tapi ada perbedaan antara Yosia dengan ayahnya dan juga dengan kakeknya. Kalau Yosia itu orang yang bertanggung jawab, orang benar yang tidak mau menyimpang ke kiri ke kanan, ataupun tidak mau melirik ke iblis, atau tidak mau untuk melirik ke kejahatan. Tapi sayang, ayahnya dan kakeknya itu adalah orang yang menentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbeda ya. Kalau yang salah itu tidak perlu ditiru, sekalipun orang tuanya. Kalau yang salah itu tidak perlu ditiru, sekalipun itu sahabatnya atau teman dekatnya, tidak perlu ditiru. Tidak perlu diikuti
Apakah dia harus kita musuhi? Tidak. Kita bawa dia ke jalan yang benar dan kita tetap berjalan di jalan yang benar. Itu anak Kristen yang setia menjadi pengikut Kristus. Nah, kejahatannya apa? Kejahatan dari ayah dan kakeknya ini yaitu membangun mesbah atau bait tapi untuk menyembah berhala. Siapa yang tahu berhala itu apa? Berhala itu adalah patung-patung ataupun dewa-dewa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia atau Yosia ini tetap menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan dan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Tidak mau mengikuti ayahnya, tidak mau mengikuti kakeknya, tapi mengikuti Tuhan. Dan buktinya juga ada. Dia menumbangkan patung-patung yang sudah didirikan oleh ayahnya atau kakeknya. Jadi seorang pemimpin harus berani dan bertanggung jawab. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau kita melakukan yang benar, mari lanjutkan, jangan takut. Tuhan ada di pihakmu dan orang benar itu akan dimenangkan. Umur 8 tahun bisa memimpin. Anak-anak sekolah minggu mau dia umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kalau disuruh untuk memimpin, jangan langsung takut. Aku gak bisa Inang Pendeta, aku gak bisa Bapak Ibu, aku gak bisa teman-teman. Tidak seperti itu anak-anak sekolah minggu yang baik dan penurut. Kalau Tuhan sudah memilih, pasti Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan bekal. Misalnya kita kalau mau pergi keluar, pasti orang tuanya kasih bekal. Baik itu bekal jajan atau makanan, bekal juga perlu. Bekal yang satu lagi, bekal apa? Nasihat. Jadi itu juga bekal bagi setiap anak. Jangan takut untuk berbuat yang benar. Kalau kita benar, tetap lakukan, jangan menyerah. Itu prinsip orang yang benar. Itu yang diajarkan dan boleh kita teladani dari Yosia. Tuhan itu selalu melihat dan dia tahu apa yang kita perbuat. Tuhan kita tahu apa yang kita perbuat. Anak-anak sekolah minggu boleh saja tidak ketahuan katanya berbuat jahat, tapi Tuhan kita selalu melihat apa yang kita perbuat dan kita nantinya akan menerima hukumannya. Jadilah pemimpin anak sekolah minggu yang berani, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadilah anak sekolah minggu yang menjadi orang benar di mata Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang menjagai kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu atau cerita Alkitab yang sudah didengarkan anak-anak sekolah minggu. Engkau juga yang memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi pemimpin Kristen yang luar biasa. Tuhan, berikan kami kesehatan dan berikan kami hikmat kebijaksanaan. Dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Dimasukkan ke dalam celengan yang sudah adik-adik punya di rumah ya. Kita siap-siap adik-adik, kita akan angkat pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja.
kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetapi kita belum selesai. Kita masih lanjut dengan aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Amang Pendeta mau sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Adik-adik di rumah, sekarang tiba waktunya kita untuk beraktivitas. Siap-siap ya semua horong ya, horong 1, 2, dan 3. Adik-adik siap-siap ya, didengarkan ya penjelasan dari setiap horongnya. Yang pertama dari horong 1 oleh Kania. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Nia di sini di aktivitas horong 1, yaitu kakak sekolah minggunya ada Kakak Glory, Kakak Ceris, Kakak Nia, juga Kakak Gaby. Nah adik-adik, aktivitas hari ini adalah seperti ini. Oke adik-adik, seperti itu ya aktivitasnya, itu tinggal ditebalkan garis-garis yang ada di situ dan titik-titik juga ya. Boleh diwarnai, jika sudah jangan lupa difoto, kirim ke grup WhatsApp-nya masing-masing. Oke adik-adik ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ke horong 2. Nah tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Aku Pahlawan Biji. Ayo kakak Yasi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kembali lagi sama kakak Christine di horong 2. Nah horong 2 itu ada siapa aja sih kelasnya? Ada kelas Kak Wiwin dan Abang Salomo, kakak sendiri, dan kelasnya kakak Apri. Nah tugas aktivitas kita hari ini
ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Ini dia. Pertanyaannya adik-adik jawab, terus adik-adik tulis ya, sesingkat mungkin, terserah lah, serangkum mungkin, sekreatif mungkin, mau dihias atau enggak, nanti hasilnya difotokan ya, sama muka adik-adik. Jadi kakak tahu nih, oh si A mengerjakan, si B mengerjakan. Seperti itu ya adik-adik, nanti setelah selesai dikirimkan di grupnya masing-masing. Sekian aktivitas dari Forum 2, terima kasih. Oke adik-adik, kita mau pergi ke kolam 3. Sebelum kita ke kolam 3, kita bernyanyi dulu ya. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo kakak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berakhir. Saya laskar Kristus, siap berakhir. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap berakhir. Adik-adik di rumah, kembali lagi ke Forum 3. Kelasnya Kakak Jo, Kakak Widya, dan Kakak Lina. Adik-adik, untuk hari ini aktivitasnya adalah diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Mau sampai ayat 10 juga boleh sih adik-adik kalau baca ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah Amang bagikan tadi. Jadi nanti adik-adik tugasnya adalah mengisi atau menceritakan kembali kisah Raja Yosia. Bikin 5 ya adik-adik ya, nih seperti ini. Jadi misalkan seperti ini adik-adik ya, kisah Raja Yosia. 1. Yosia diangkat menjadi raja ketika umur berapa tahun. Kedua, misalkan ya, orang tuanya bernama siapa. Seperti itu ya. Nanti adik-adik ditulis seperti ini. Lalu kirim, terus foto nih. Seperti ini foto ya sama aktivitasnya. Foto di WA grup masing-masing. Dan adik-adik kakak informasikan kembali, setiap aktivitas yang adik-adik kirim adalah absensinya adik-adik setiap minggu. Dari Horong 1, 2, dan 3. Jadi adik-adik harus mengerjakan aktivitasnya ya, supaya ada absensinya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Adik-adik di rumah, hari ini kita adalah minggu pertama. Itu artinya kita merayakan ulang tahun adik-adik yang berulang tahun di bulan September. Di bulan September itu 9 ya kakak ya, 9. Adik-adik di rumah, kakak-kakaknya mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan yang umur sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bernyanyi untuk adik-adik yang berulang tahun yuk. Kita sama-sama bernyanyi kakak-kakak ya. Ayo kakak Yosi. Say
sedang berulang tahun di bulan September kemarin. Adik-adik, sekian dulu ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak-kakaknya mau pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Tetapi adik-adik, tetap adik-adik selalu menjalankan prokes ya adik-adik ya. Yang pertama itu apa kata Nia? Tetap menggunakan masker. Yang kedua, Tetap mencuci tangan. dan yang ketiga selalu menjaga jarak. Adik-adik tetap di rumah saja ya, nggak usah keluar-keluar dulu ya. Sekian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus